Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kembali kita masuk ke pelajaran sistem komputer. Sistem komputer itu materinya tentang sistem bilangan desimal, biner, oktal, dan heksadesimal. Setelah mempelajari sistem bilangan diharapkan dapat: pertama, memahami jenis-jenis sistem bilangan yang digunakan pada teknik mikroprosesor. Kedua, memahami konversi sistem bilangan desimal ke sistem bilangan biner. Memahami konversi sistem bilangan desimal ke sistem bilangan oktal. Memahami konversi sistem bilangan desimal ke sistem bilangan heksa. Memahami konversi sistem bilangan biner ke sistem bilangan oktal atau sebaliknya. Memahami konversi sistem bilangan biner ke sistem bilangan heksa. Memahami konversi sistem bilangan desimal dan sistem bilangan biner antara antara 0 dan 1. Mampu merubah bilangan desimal ke bentuk BCD. Selanjutnya, mampu merubah bilangan desimal ke bentuk BCH. Dan memahami ASCII, kode untuk pembentukan karakter. Oke, sistem bilangan, tempat penulisan semakin ke kiri itu menunjukkan semakin tinggi. Ya. Jadi dalam teknik digital maupun teknik mikroprosesor, pada umumnya bilangan yang dipakai adalah bilangan yang berbasis 2 atau sistem biner. Sistem biner itu terdiri dari 0 dan 1. Sekarang kita bahas sistem desimal atau disebutnya yaitu dinari. Nah, pada sistem desimal ini atau dibacanya lat dekum atau 10 ya. Kita ketahui bersama kalau desimal itu basis bilangannya itu 10 ini ya. Mempunyai 10 simbol, yaitu dimulai dari angka 0, ini ya, perhatikan ya. Desimal itu dimulai dari angka 0, nah, sampai ke angka 9. Jadi kalau kita hitung antara 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Semuanya ada 10. Nah, kelipatannya itu dari 10 pangkat 0 dan seterusnya. Contoh ini 10 pangkat 3 itu masuknya ke ribuan, 10 pangkat 2 itu mulai ratusan, 10 pangkat 1 itu puluhan, dan 10 pangkat 0 itu satuan. Artinya apa? Artinya kalau 10 pangkat 0 itu hasilnya bukan 0, tetapi 1. Nah, 10 pangkat 1 itu hasilnya 10, dan 10 pangkat 0, 0-nya tinggal ditambahkan 1 lagi menjadi 100. Begitu seterusnya. Nah, contoh di sini, angka desimal 10932. Ini bentuk bilangan desimal. Kalau misalkan kita uraikan, nah, ini kita ngambilnya itu dari belakang dulu, yaitu angka 2. Nah, angka 2 ini pertama kita tulis lagi di sini 2 kali. Nah, karena desimal itu kelipatan jadi dari 0, maka kita kali 10 pangkat 0 di sini. Sama dengan 2 yang ini kita masukin lagi ke sini, itu 2 dikali. Nah, karena 10 pangkat 0 itu 1, maka kita tulis 1. Tinggal dikali. 2 kali 1 itu sama dengan 2. Sampai sini jelas ya. Yang kedua, nah, sekalian yang diambil dari paling belakang, yang tadi sudah itu bagian pertama, hasilnya sudah diketahui yaitu 2. Nah, sekarang yang 3 itu angka kedua. Ya, angka kedua kita masukkan lagi angka 3
sini 3 kali 10 pangkat 1. Kok bisa 10 pangkat 1? Nah, karena tadi yang pertama itu sudah 10 pangkat 0. Jadi kita tinggal teruskan saja 10 pangkat 1. Sama dengan 3 ini masukin lagi ke sini, ditulis kembali 3 dikali, nah 10 pangkat 1 itu yaitu 10. Ini, tinggal dikali. 3 kali 10 yaitu 30. Bilangan ketiga sama, ini ditulis lagi, kemudian dikali 10 pangkat 2, ditulis lagi 10 pangkat 2 yaitu 100, tinggal tambah saja, nolnya satu lagi menjadi ada 2. 9 kali 100 itu 900. Kemudian yang keempat, ini 0. 0 bukan kosong ya, penyebutannya bukan kosong tetapi 0. Oke, 0 dikali 10 pangkat 3. Karena ini pangkat 2 dan bawahnya itu pasti 10 pangkat 3. Sama dengan 0, ini masukin lagi 10 pangkat 3 yaitu 1000. 0 kali 1000 yaitu 0. Kemudian bilangan kelima itu 1 ke sini. Ini bilangan kelima. Masukin lagi 1 dikali 10 pangkat 4. Sama dengan 1 dikali 10 pangkat 4 itu nolnya ada 4, 1, 2, 3, 4. Berarti berapa? 10.000 dikali 1. Tinggal dijumlahkan saja hasilnya sama, yaitu 10, 9, 3, 2. Nah, ini cara yang pertama. Cara yang kedua, itu bisa juga seperti ini. 10, 9, 3, 2, itu tinggal kita uraikan saja. 1 di sini, kali 10 pangkat 4, ya. Jadi dari kiri itu ini ingat ya. Nah, bahwa sistem ini dari kiri itu semakin besar. Nah, ini semakin besar dari kiri. Sedangkan semakin ke kanan, nah ini semakin ke kanan, itu pangkatnya semakin kecil, ya. Jangan sampai terbalik. Sama saja seperti yang tadi, tinggal pindahkan 1 kali 10 pangkat 4, kemudian 0 dikali 10 pangkat 3, kemudian 9, ini kali 10 pangkat 2, kemudian 3, ini kali 10 pangkat 1, dan terakhir itu 2, 10 pangkat 0. Jadi semakin ke kanan itu pangkatnya itu semakin kecil. Oke, yang kedua itu sistem bilangan biner. Oke, sistem bilangan biner ini biasanya digunakan oleh microcontroller. Artinya apa? Dalam komputer jaringan dasar itu ada yang namanya hardware, itu namanya prosesor. Prosesor itu merupakan otak dari sebuah komputer. Nah, prosesor itu menggunakannya sistem bilangan biner antara 0 dan 1, ya. Jadi prosesor atau otak komputer itu hanya bisa membaca 0 dan 1 saja, tidak bisa membaca yang lain, ya. Oke, sistem bilangan biner ini disebutnya itu lat dual atau duo ya, bahasa ininya duo, yang berarti 2. Artinya apa? Dipakai di sinyal elektronik dan pemrosesan data. Seperti tadi, komputer itu ya, prosesornya itu pemrosesan data. Mempunyai 2 buah simbol, yaitu angka 0 ini dan angka 1. Ya. Contohnya di sini, 10, 10, 1. 1, ini bilangan pertama, 1 kali 2 pangkat 0. Ya, jadi kalau misalkan biner, itu biasanya pangkatnya 2. Kalau misalkan desimal, ini pangkatnya 10. 1 kali 2 pangkat 0 itu 1. Mau 1 miliar, itu mau berapa triliun, kalau pangkatnya 0 itu tetap 1. Sama dengan 1. Bilangan yang ke selanjutnya yang paling belakang, kedua, 0 kali 2 pangkat 1. Karena 2 pangkat 0-nya sudah yang paling atas, sekarang kita bawanya 2 pangkat 1. Pindahkan lagi 0 ke sini, kemudian dikali 2 pangkat 1 yaitu 2. Ya. 0 kali 2 yaitu 0. 1 yang ini 1, turunkan lagi, kali 2 pangkat 2,
sama dengan 1 kali 4. 2 pangkat 2 itu 2 kali 2. Jadi 4 ya. Dan 1 kali 4 yaitu 4. Bilangan keempat yaitu 0. Ini yang ini. Keempat ini 0 kali 2 pangkat 3. Ingat, 2 pangkat 3 itu bukan 2 kali 3. Tetapi 2 pangkat 3 itu 2 kali 2 kali 2. Jadi berapa? Ya, 8. Jangan sampai terbalik 2 pangkat 3 itu menjadi 6. Itu salah besar ya. Oke. Tinggal 0 kali 8 ya. Jadi 0. Terakhir ini 1. Bilangan kelima 1 kali 2 pangkat 4. 2 pangkat 4 itu bukan 2 kali 4. Jadi 2 pangkat 4 itu 2-nya 4 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 yaitu 16. 1 kali 16, 16. Kita jumlahkan bentuknya atau hasilnya itu 21. Nah ini 21 itu sudah berbentuk desimal. Ya, ini sudah berbentuk desimal. Jadi dari biner itu ke desimal hasilnya seperti ini ya, 21. Ini ya. Ini seperti tadi desimal, ini kalau misalkan kita uraikan bisa. Ini cara yang pertama, ini cara yang kedua. Ingat, semakin ke kiri bilangan pangkat itu semakin besar ya. Sedangkan ke kanan itu semakin kecil. Oke. Setiap tempat pada bilangan biner mempunyai kelipatan atau kelipatan 20, 21, 22, 23 dan seterusnya. Ini yang dihitung dari ke kiri. Oke. Selanjutnya itu ada sistem oktal. Oktal itu adalah disebutnya itu lat okto atau jumlahnya itu ada 8. Kalian pernah dengar mungkin ada sebuah HP Android itu speknya octa-core. Nah, itu berarti prosesor tersebut mempunyai 8 buah inti ya. Kalau misalkan quad core itu berarti 4. Kalau dual core berarti 2. Seperti itu perhitungannya ya. Nah, ini oktal atau bilangan 8 ini mulainya dari angka 0 sampai bilangan 7. Antara angka 0 ini, kemudian 1, kemudian 2, kemudian 3, kemudian 4, kemudian 5, kemudian 6, dan selanjutnya yaitu angka 7. Oke. Contohnya seperti ini. 3174. Bilangan pertama itu 4. Kita turunkan lagi. Nah, biasa dari mulai angka pangkatnya itu dari 0 dulu. Itu 8 pangkat 0 itu sama dengan 4 dikali 1. Sama dengan 4. 7 turunkan lagi dikali. Nah, ini kenapa bilangannya itu 8? Karena ini masuknya bilangan oktal. Kalau bilangan biner berarti dikali 2 pangkat sekian. Kalau desimal berarti kali 10 pangkat sekian. Nah, ini karena oktal bilangannya ada 8, maka kita kalikan 8. Kemudian 7 tinggal kali 8 pangkat 1 sama dengan 7 yang ini, masuk lagi sini, 7 dikali 8. 7 kali 8 itu 56. Kemudian 1, ini ketiga ya. 1 kali 8 pangkat 2. Jadi sama dengan 1 kali 8 pangkat 2 itu 64. Ya. Bilangan keempat, 3. Ini 8 pangkat 3. Jadi 3 kali 512 sama dengan 1536. Kita jumlahkan menjadi 1660. Nah, ini sudah berbentuk bilangan desimal ya. Ini sama seperti tadi, semakin ke kiri itu pangkatnya semakin besar ya. Sama seperti bilangan desimal atau biner ini hasilnya. Oke. Yang keempat itu sistem heksadesimal.
Oke, hexadecimal disebutnya itu sedecimal system ya, ini sedecimal system. Nah, ini banyak dipakai pada teknik komputer ya. Ini heksadesimal itu artinya ada 16, baik angka dan huruf. Oke, kita mulai. Pertama terdiri dari 10 angka. Ini 10 angka dari angka 0 sampai 9. Ingat-ingat ya, ada 2 buah, ada angka dan huruf. Nah, pertama itu ada angka dulu, dimulai dari angka 0 sampai 9, kemudian ada 6 buah huruf. Setelah angka kemudian 6 buah huruf, yaitu huruf A, B, sampai F ya. A itu mempunyai arti 10, B itu 11, C itu 12 ini, D 13, E itu 14, dan F itu 15. Jadi bilangannya 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, ini ya sampai 9 dulu. Kemudian 10-nya itu diganti dengan huruf, yaitu A, 11 itu B, kemudian 12 itu C ya. Kemudian 13 itu D, 14 itu E ya, E. Kemudian 15 itu F ya. Jangan sampai lupa ya. Dari angka 0 sampai 9, kemudian A itu 10 dan F itu 15 ya. Ini contohnya di sini ya, 2AF3. Oke, A itu tadi berapa? 10 ya, ini. A itu 10. Kita tuliskan di sini. Nah, ini 10. Oke. Kemudian F. F itu hasilnya 15. Ini seperti ini. 15 kita pindahkan ke sini 15. Sama seperti tadi, angka pertama itu dari belakang dulu. Kalau misalkan kita pakainya cara yang ini. Oke. Tinggal 3 dikali 16 pangkat 0. Nah, karena heksa itu bilangannya ada 16, maka kita kalinya itu 16. Ya. 16 pangkat 0 yaitu tetap sama 1. Mau 1 miliar pun juga hasilnya 1. Jadi 3 kali 1 itu 3. Kemudian angka kedua itu F. F itu 15 ya. Nah, ini 15 kali 10. Nah, ya, maaf, 16 pangkat 1 sama dengan 15 dikali 16. Hasilnya 240. Bilangan ketiga ini 10. A itu kan 10. Nah, ini nih, ya, A itu 10. 10 dikali 16 pangkat 2 sama dengan 10 kali, nah 16 pangkat 2 itu 256. Dikali 10 jadi 2560. Selanjutnya 2 pindahkan sini kali 16 pangkat 3. Tinggal pindahkan 2 kali 4096. Hasilnya 2 kali 4096 itu 8192. Dijumlahkan hasilnya 10995. Ini sudah berupa bilangan desimal ya. Oke, sampai sini dulu pembahasan kita. Next time kita akan masuk ke sebuah materi kedua, itu tentang konversi basis bilangan ya. Mau bilangan desimal, biner, heksa, okta, dan lain sebagainya. Oke, sekarang kalian sediakan alat tulisnya ya. Catat rangkum materi yang sudah tadi ditayangkan. Kemudian kalian tulis absen kalian di kolom komentar di bawah ya.
Jangan lupa subscribe juga, dan selain kalian merangkum sebuah, materi yang tadi sudah dijelaskan, ada, 5 buah pengerjaan yang harus kalian lakukan. Ini ya, kalian tulis. Oke, yang pertama kalian tulis, uraikan bilangan desimal 298. Itu ya, 298, bentar, 298, 5, 298,5. Selanjutnya, untuk bilangan biner sama, kalian uraikan bilangan biner 11011 ya. Kalian uraikan. Yang ketiga, kalian uraikan juga 0110 ya. Itu kalian uraikan. Ketiga, kalian uraikan juga beserta jalannya seperti tadi ya, ke 1, ke 2, pangkatnya, dan lain sebagainya. Yang keempat, itu kalian uraikan bilangan 2, 7, 5 ya. 2, 7, 5 kalian uraikan juga. Selanjutnya, yang terakhir, kalian uraikan juga bilangan A, AC, 3, 5. AC 3, 5. Oke. Kirimkan jawaban kalian dalam bentuk foto ya, dalam Google Classroom. Nanti kalian upload, jangan lebih dari 1 lembar. Kalau bisa kalian dirangkum. Kalian jadi ngerangkumnya ada 2. Jadi kalian rangkum materi yang sudah dijelaskan tadi dalam buku catatan kalian. Nah, untuk dikirim ke Bapak, kalian tulis jawaban yang tadi 5 soal, kemudian rangkumnya itu yang singkat saja. Maksimal 2 lembar ya. Nanti uploadnya maksimal 2 lembar. Oke? Semoga semuanya diberikan kesehatan, kelancaran, dan rezeki yang banyak. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.